Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari akan memaparkan hasil diskusi 5 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Tema dari diskusi ini adalah integrasi teknologi dalam pendidikan dasar. Pertanyaan yang pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai seorang guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya yaitu, untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini? Dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Yang pertama, sikap terhadap fenomena ChatGPT dalam pendidikan. Ya. Kemunculan artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT itu membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan BMP MPDR 5302, teknologi pendidikan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu pengerjaan atau penghitungan dan alat belajar. ChatGPT dapat berperan pada keduanya, membantu pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar sekaligus menjadi media belajar bagi peserta didik untuk memperoleh pemahaman baru secara mandiri. Kelebihan ChatGPT dalam pembelajaran yang pertama, akses informasi cepat dan luas, di mana murid dapat memperoleh penjelasan konsep, langkah penyelesaian, hingga contoh soal secara real time. Yang kedua, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, di mana ChatGPT dapat memberikan respon sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru, di mana pendidik dapat menggunakannya untuk membuat media pembelajaran digital, soal interaktif, atau ide proyek berbasis teknologi. Yang keempat, menumbuhkan literasi digital, di mana mendorong peserta didik berpikir kritis dalam memilah informasi yang dihasilkan oleh AI. Kekurangan dan tantangan penggunaannya yang pertama adalah resiko plagiarisme dan ketergantungan peserta didik dapat cenderung menyalin jawaban tanpa berpikir kritis. Yang kedua, akurasi informasi tidak selalu terjamin. Jawaban AI perlu diverifikasi oleh guru. Yang ketiga, potensi mengurangi interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan AI. Sebagai pendidik, saya memandang AI seperti ChatGPT bukan sebagai ancaman, tetapi alat bantu reflektif dan kolaboratif dalam praktik di kelas saya. Saya memanfaatkannya untuk membuat lembar kerja digital, rubrik asesmen, dan penjelasan konsep-konsep yang sulit. Kemudian mengajak siswa membandingkan hasil penalaran mereka dengan penjelasan AI untuk menumbuhkan sikap kritis dan evaluatif. Selanjutnya, melatih etika digital melalui diskusi tentang batas penggunaan teknologi. Dengan demikian, AI menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran bermakna, bukan pengganti peran guru. Pertanyaan yang kedua, berikan pendapat Anda mengenai video dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar dalam video tersebut? Yang pertama, video A Day Made of Glass 2 menggambarkan masa depan dunia yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi berbasis kaca interaktif, augmented reality, dan Internet of Things atau IoT. Beberapa teknologi yang sudah di sekitar kita, yang pertama layar sentuh interaktif pada smartphone dan smartboard. Yang kedua, kaca digital atau smart glass pada bangunan modern. Kemudian teknologi augmented reality atau AR dalam aplikasi pendidikan seperti Google Lens atau Merge Cube. Kemudian konektivitas digital melalui jaringan internet, perangkat wearable, dan sistem rumah pintar. Selanjutnya, sebagai pendidik, video ini menjadi pengingat bahwa peran guru itu tidak lagi sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengarahkan peserta didik agar siap hidup di era digital yang dinamis. Persiapan yang perlu dilakukan pendidik yang pertama, meningkatkan kompetensi literasi digital dan teknologi pembelajaran. Guru perlu memahami perangkat lunak. Kemudian menanamkan nilai kemanusiaan dan etika digital agar murid menggunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya, menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan inquiry digital, sehingga siswa bukan hanya pengguna tetapi juga pencipta solusi berbasis teknologi. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi secara kontekstual sesuai tahap perkembangan peserta didik di pendidikan dasar. Nah, dengan langkah-langkah
tersebut, guru dapat menyiapkan generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berpikir kritis, berempati, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.